Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Sila, NPM 1921911020, kelas Penjas 2A. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil analisis dari KI dan KD pada jenjang SMP dan SMA mata pelajaran PJOK. Nah, untuk KI sendiri merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik untuk setiap program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Nah, KI ini merupakan suatu standar gitu. Jadi ketika siswa itu dikatakan lulus, maka mereka harus memenuhi atau mencapai KI tersebut. Nah, untuk KD sendiri merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Nah, untuk KD sendiri merupakan pengembangan atau hal-hal apa saja yang harus dicapai dalam ketika kita akan atau harus mencapai KI tersebut. Nah, untuk KI dan KD pada jenjang SMP kelas 7 pada mata pelajaran PJOK, di mana untuk KI dan KD pada kelas 7 ini seorang anak harus bisa mengamalkan nilai-nilai agama yang dianutnya. Kemudian siswa juga bisa selalu membiasakan berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. Kemudian siswa juga harus selalu berusaha memaksimalkan dan tawakal dengan hasil akhir apapun hasilnya. Kemudian siswa juga harus mempraktikkan kebiasaan baik dalam berolahraga dan aktivitas. Nah, untuk KI dan KD pada kelas 7 ini, siswa juga harus dituntut untuk bisa sportif, bertanggung jawab terhadap keselamatan diri orang lain, menghargai perbedaan, menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam melakukan aktivitas fisik, kemudian toleransi atau saling menghargai dan mau berbagi, kemudian disiplin dan menerima kekalahan, serta memiliki pola hidup sehat. Nah, pada KI dan KD kelas 7 ini, siswa diharapkan untuk bisa mengetahui, memahami, serta mempraktekkan seperti apa. Misalkan seperti siswa tersebut mengetahui tindakan P3K, mengetahui konsep gaya hidup sehat, teknik dasar bola besar, bola kecil, atletik, senam, bela diri, gerak berirama. Nah, dari hal ini siswa tidak hanya mengetahui gitu, misalkan contohnya hanya mengetahui gaya renang saja, tetapi siswa tersebut harus bisa memahami bagaimana cara melakukan suatu teknik gaya renang, dan siswa tersebut harus bisa mempraktekkan bagaimana melakukan gaya renang yang diperintahkan oleh gurunya tersebut. Nah, dalam KI dan KD SMP kelas 7 ini, siswa harus bisa mempraktikkan satu gaya renang. Nah, minimalnya satu gaya renang. Misalkan gaya punggung. Jadi siswa tersebut harus bisa mempraktikkan, memahami dan mengetahui gaya punggung tersebut. Nah, kemudian untuk KI dan KD kelas 8, untuk KI dan KD kelas 8 ini tentunya ya, setiap KI dan KD itu pada jenjang pendidikan akan terus bertingkat sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuhnya. Nah, untuk pengetahuan dan keterampilan pada KI dan KD kelas 8 ini, siswa tidak hanya harus memahami memahami suatu teknik dasar ataupun suatu mata pelajaran, tetapi juga harus bisa menentukan variasi dan kombinasi suatu teknik dasar. Contohnya, untuk permain bola besar, siswa harus bisa memahami serta menentukan variasi dan kombinasi teknik dasar, karena yang dipelajari pada kelas 8 ini tidak hanya satu teknik dasar, tapi mungkin siswa tersebut akan diberikan kombinasi atau bisa menentukan variasi dan kombinasi dari salah satu permainan bola besar tersebut. Nah, pada KI dan KD kelas 8 ini, siswa juga diberikan penambahan gaya renang pada pelajarannya. Nah, di mana tadinya siswa hanya menguasai satu teknik dasar gaya renang saja, tetapi dalam KI dan KD kelas 8 ini siswa
diberikan penambahan gaya gitu, dan siswa harus bisa mempraktikkan dengan koordinasi yang baik dan dengan jarak tertentu yang telah diberikan oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya untuk KI dan KD kelas 9. Nah, untuk KI dan KD sebenarnya masih sama tentang jujur, disiplin, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, itu masih sama setiap jenjang kelas pada SMP ini, karena untuk pembentukan moral harus terus dilakukan dalam setiap tahap ataupun jenjang jenjang kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 ini. Nah, untuk KI kompetisi inti pengetahuannya, siswa diharapkan bisa memahami pola pengembangan kesehatan mental, menentukan variasi dan kombinasi, dan bisa memodifikasi untuk melatih keterampilan pengambilan keputusan saat berada di permainan bola besar, bola kecil, bela diri, atletik, perlombaan senam, ataupun yang lainnya, di mana ketika siswa tersebut mengalami problem ataupun apa dalam permainan, siswa tersebut bisa mengambil keputusannya sendiri gitu, bisa meyakinkan keputusan apa yang akan ia ambil saat melakukan permainan ataupun perlombaan. Nah, untuk KI dan KD kelas 9 ini, siswa bisa membedakan 3 gaya renang serta bisa mempraktekkan teknik dasar gaya renang tersebut ketiganya dengan baik, lancar, dan koordinatif. Kemudian untuk selanjutnya pada jenjang SMA, KI dan KD pada kelas 10. Nah, kelas 10 ini siswa diharapkan atau dituntut untuk bisa menganalisis keterampilan gerak dasar pada permainan bola besar, bola kecil, atletik, senam, bela diri, ataupun teknik dasar yang lainnya. Nah, hal ini untuk menghasilkan gerakan atau koordinasi gerak yang baik. Serta dalam KI dan KD kelas 10 ini pada jenjang SMA, siswa harus bisa memahami prinsip pergaulan yang sehat antara teman ataupun lingkungannya, serta tahu konsekuensi hukum untuk pengguna dan pengedar narkoba. Jadi siswa tersebut harus bisa mempunyai wawasan tentang bagaimana konsekuensi hukum ketika dia menjadi pengguna ataupun pengedar narkoba. Kemudian setelah siswa bisa menganalisis, nah analisis itu kemudian harus dipraktekkan oleh siswa tersebut. Jadi ketika siswa menganalisis suatu teknik dasar, nah untuk KI dan KD kelas 10 ini, siswa harus bisa mempraktikkan hasil analisis dari analisis yang ia lakukan. Kemudian untuk KI dan KD kelas 11. Nah, pada KI dan KD kelas 11 ini, siswa masih sama, harus bisa menganalisis, tetapi ketika siswa menganalisis, siswa juga harus bisa melakukan perbaikan dari kesalahan yang ia lakukan saat menganalisis tersebut. Kemudian setelah menganalisis, siswa harus bisa mempraktekkan gerakan terbaik dari hasil analisis. Jadi gerakannya sudah efektif dan baik karena dia sudah tahu kesalahan apa yang dilakukan, sehingga ketika mempraktikkan dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Dan pada kelas 11 ini, siswa tidak hanya mengetahui konsekuensi hukum dari melakukan penggunaan atau melakukan pengedaran narkoba, tetapi siswa pada kelas 11 ini harus bisa mempresentasikan kepada lingkungannya ataupun teman-temannya apa yang mereka ketahui tentang konsekuensi hukum dari pengedaran dan penggunaan narkotika tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu KI dan KD kelas 12. Nah, untuk KI dan KD kelas 12 ini di mana siswa dituntut harus bisa merancang pola pertahanan dan penyerangan salah satu permainan bola besar, permainan bola kecil, kemudian atletik,
bela diri, dan bisa merancang program latihan serta merancang beberapa pola rangkaian keterampilan senam dan menganalisis 2 keterampilan gaya renang. Nah, analisis 2 keterampilan gaya renang ini dimana untuk keterampilan penyelamatan diri dengan menggunakan alat bantu. Jadi siswa tersebut harus bisa mengetahui bagaimana cara pertolongan untuk diri sendiri dengan menggunakan alat bantu. Serta siswa tersebut harus bisa menganalisis langkah-langkah untuk melindungi diri dari penularan PMS atau penyakit menular seksual, di mana siswa tersebut harus bisa mempunyai wawasan untuk melindungi dirinya dalam penularan penyakit menular seksual ini. Nah, setelah itu untuk KI keterampilannya, siswa harus bisa mempraktikkan hasil dari analisis pada KI pengetahuan yang tadi. Kemudian siswa tersebut harus bisa mempresentasikan apa yang ia tahu tentang pencegahan penularan penyakit penularan seksual ini kepada lingkungan sekitar ataupun temannya. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.